Dan saya pikir umat Katolik NTT kalau dia itu dipersiapkan dengan baik, mestinya dia bisa menjadi orang-orang yang unggul ya, bukan cuma di KUB-nya ataupun mungkin di lingkungan dan juga di parokinya, tapi bahkan di pertandingan pun di kelas nasional bahkan internasional pun juga saya pikir tidak kalah. Terima kasih Bapak Melki Lakalena atas sambutannya. Jauh-jauh dari Jakarta mengatakan energi baru untuk gereja, dan itu adalah para diakon. Mungkinkah NTT butuh energi baru? Terima kasih Romanton. Yang mulia Uskup Agung Kupang, Insinyur Hieronymus. Yang kami hormati Vikjen Romo Kris, Sekjen Romo Erik, yang saya hormati Pater Rektor, Pater Filipus Tule, Romo Preses, Romo Theo, beserta semua, Romo Dekan dan semua para imam yang hadir pada hari ini, suster, bruder, frater dan semua keluarga dan yang berbahagia, adik-adik, diakon yang barusan ditabis sebagai diakon pada hari ini, beserta semua keluarga dan umat yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, saya betul-betul tidak dalam posisi yang sebenarnya datang untuk mewakili bicara di sini karena harusnya dari pemerintah, tapi karena pemerintahnya tidak hadir, saya ketiban diminta mewakili umat untuk bicara. Jadi mohon maaf apabila mungkin ini agak mendadak dan kurang memenuhi harapan kita semua. Yang kedua, tentu hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kami, karena saya sendiri juga dulu pernah di seminari Kisol, dan tidak tahu ini juga rezeki buat saya nih. Pas saya duduk itu di samping dulu saya punya guru, Nobertus Jegalus. Jadi terima kasih Pak Nobert. Jadi 30 tahun lebih kami tidak pernah ketemu setelah saya keluar seminari. Hari ini saya berjumpa dan tadi sambil misa dapat banyak petua juga dari mantan guru saya ini. Bagi kami sebagai awam Katolik yang ada di Jakarta, mantan seminari di Jakarta itu di DPR ada beberapa orang. Ada Kak Beni Harman, ada Kak Andre Parera, ada Ansi Lema, dan ada saya sendiri. Kami ada berempat mantan seminari, 3 Kisol, 1 Hokeng, dan juga kita terhubung dengan semua para imam, para suster bruder di seluruh NTT dan Makassar di Indonesia cukup baik. Dan paling tidak melalui 4 alumni seminari ini kami coba juga melakukan sesuatu untuk membantu pengembangan seminari di berbagai daerah setanah air. Apalagi NTT dan khususnya di Keuskupan Agung Kupang ini adalah daerah di mana kami juga dipilih bersama Bung Ansi Lema. Tentu kami berdua paling tidak, karena Pak Beni dan Pak Ande di dapil sebelah, kami akan terus bersama-sama dengan semua teman-teman di Jakarta untuk terus mendukung pengembangan seminari di Keuskupan Agung Kupang, di Daratan Flores, di Sumba dan sebagainya. Dan tentu kehadiran 28 diakon ini adalah angin segar buat kita semua. Sebagaimana halnya juga ya kita semua adalah orang-orang yang memang terpilih, tapi yang menjadi seminari itu terpilih yang bagian berikut, yang menjadi diakon terpilih berikutnya, yang menjadi imam itu terpilih lagi berikutnya, yang menjadi uskup lagi itu yang terpilih lagi berikutnya. Jadi saya kira 28 diakon ini adalah energi baru bagi Keuskupan Agung Kupang, dan juga bagi pimpinan kongregasi yang hadir pada hari ini juga energi baru, dan juga tentu bagi seluruh umat yang tadi saya kira hampir semua disebutkan itu, khususnya yang dalam Keuskupan Agung Kupang ini semua rata-rata bertepuk tangan tadi karena merasa ada energi baru yang datang di parokinya masing-masing. Yang kedua juga tentu dengan energi baru ini kita juga mesti mulai berpikir tentang tantangan ke depan yang tidak mudah. Kita berada pada perkembangan yang tidak mudah di tengah situasi dunia, Indonesia dan juga NTT yang tidak mudah, Keuskupan Agung Kupang juga tidak mudah. Tentu dengan energi baru ini harapan akan kehadiran dan juga kontribusi dari para diakon ini tentu sangat dibutuhkan. Paling tidak banyak persoalan yang perlu dilayani, bukan cuma di seputar altar, tapi tadi saya mendengar Monsinyur Hieronymus, Uskup Agung Kupang,
dengan sangat tegas juga mengungkapkan agar kita juga terlibat pada persoalan yang berada di luar urusan gereja. Saya kira ini tantangan tidak mudah karena di yang sama yang kita layani itu dia terstempel banyak sebutan. Yang namanya Lukas itu dia adalah umat satu paroki, satu stasi, satu KUB gitu. Yang namanya Lukas juga ini dia adalah seorang warga negara, yang juga itu pasti pemerintah juga akan terlibat untuk membantu yang bersangkutan. Yang namanya Lukas dan keluarga itu juga dia adalah seorang anak dari suatu suku tertentu di kita di NTT ini. Nah, pada titik ini saya pikir perlu kerjasama semua pihak. Tentu ini energi baru, teman-teman muda pada diakon ini bisa membantu agar sinergi semua pihak yang bisa membantu orang yang sama ini dengan sebutan berbeda ini bisa kita lakukan dengan baik. Dan terakhir tentu para diakon muda ini paling ahli urusan-urusan yang saat ini menjadi dunia yang lain dari kehidupan kita, itu dunia maya, dunia digital. Tentu bagaimana memastikan agar dunia digital ini menjadi bagian yang berkontribusi bagi pelayanan gereja, betul-betul menjadi tantangan bagi umat Katolik, bagi gereja Katolik, bagi para imam, para diakon, yang mudah-mudahan makin lama ke depan itu makin bisa dikendalikan untuk kebutuhan dan pengembangan iman umat dan karya-karya gereja ke depan. Kalau umat Katolik di NTT ini bisa berbenah dan berubah juga di Kesempatan Agung Kupang ini, sebenarnya itu juga bagian dari kontribusi kita juga untuk membenahi Nusa Tenggara Timur atau Kota Kupang atau Puskeman Tambua dan juga Wetabula dan sebagainya, karena statistik menunjukkan NTT ini sebagai provinsi yang penduduknya mayoritas Katolik. Jadi kalau umat Katoliknya bisa dibantu dengan berbagai aspek agar menjadi lebih positif, baik itu dalam iman umat dan berbagai bidang yang lain, mudah-mudahan rakyat Nusa Tenggara Timur, Puskeman Agung Kupang khususnya dan yang lain bisa juga menjadi bagian dari pengembangan daerah ini ke depan. Kami masih ingat waktu dulu masih seminari ada buku yang biasa diberikan buat kami, itu buku kecil Doa Sang Katak Anthony de Mello, yang selalu dikatakan bahwa seharusnya dia tuh elang gitu. Tapi karena elang ini kebetulan telurnya itu jatuh di kalangan atau di antara para ayam, dia kemudian menjadi seekor ayam yang kemudian berpikir bertindak berperilaku seperti seorang ayam. Tapi sejatinya bahwa dia itu seorang elang yang harusnya dia bisa terbang tinggi. Dan saya pikir umat Katolik NTT kalau dia itu dipersiapkan dengan baik, mestinya dia bisa menjadi orang-orang yang unggul ya, bukan cuma di KUB-nya ataupun mungkin di lingkungan dan juga di parokinya, tapi bahkan di pertandingan pun di kelas nasional bahkan internasional pun juga saya pikir tidak kalah. Uskup Agung Ende misalnya yang baru, Pater Budi Kleden, salah satu yang menunjukkan bahwa memang kalau orang NTT itu dia dipersiapkan dengan baik, mestinya dia juga bisa unggul di kancah bahkan internasional. Dan itu tinggal pilihan ada pada kita. Kita mesti mendorong budaya-budaya unggul yang kita bisa intervensi melalui gereja bahkan sampai ke adat, itu lebih bisa bertumbuh daripada budaya-budaya yang kita mungkin terjebak pada budaya-budaya yang tidak produktif, tidak menumbuhkan keunggulan kita sebagai umat Katolik di NTT, di Puskeman Agung Kupang ini. Dan saya kira pesan tadi dari Uskup Agung Kupang, Monsinyur Hieronymus tadi, penting sekali bahwa semua kebaikan tadi itu bisa hanya muncul bukan cuma di seminari, tapi juga bisa ditularkan di kalangan umat di sekitar kita. Ini saja bisa kami sampaikan kepada seluruh para diakon dan para orang tua yang sudah merelakan. Terima kasih sudah merelakan menjadi pelayan gereja, dan semoga kita semua menjaga agar 28 ini nanti tertabis dengan baik menjadi imam, dan mudah-mudahan peristiwa Bunda Maria dan Elizabeth, Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, kalau kita lihat kemarin pada saat pentabisan Uskup Hieronymus itu antara Uskup Turang dan Uskup Hieronymus, suatu waktu mudah-mudahan antara yang tertabis jadi diakon ini juga bisa kira-kira melanjutkan apa yang sudah Uskup Hieronymus tadi sampaikan. Kan kira-kira begitu yang saya tangkap kira-kira. Tuhan memberkati kita semua, selamat siang dan salve.